materi pertama adalah pengertian aset. Menurut FASB, aset merupakan manfaat ekonomis masa depan yang memungkinkan diperoleh atau dikuasai atau dikendalikan oleh suatu entitas akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Sedangkan menurut ASB mendefinisikan aset sebagai potensial jasa atau manfaat ekonomis bagi masa depan yang dikendalikan dengan pelaporan entitas sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu. Terdapat 3 karakteristik utama yang harus dipenuhi suatu objek agar dapat dikategorikan sebagai aset. Yang pertama, manfaat ekonomis. Artinya, aset harus memiliki nilai manfaat ekonomis di masa depan yang cukup pasti. Misalnya seperti kas memiliki manfaat atau potensi jasa karena memiliki daya beli atau daya tukar dalam unit moneter. Objek selain kas lainnya harus memiliki nilai manfaat ekonomis yang dapat ditukarkan dengan kas, barang, atau jasa, sehingga dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa atau dapat digunakan untuk melunasi kewajibannya. Yang kedua, dikuasai atau dikendalikan entitas. Aset harus dimiliki dan dikendalikan oleh entitas. Namun, konsep penguasaan atau pengendalian di sini lebih penting dari konsep kepemilikan. Penguasaan di sini mengandung arti kemampuan entitas untuk mendapatkan, memelihara, menahan, menukarkan, menggunakan manfaat ekonomis, serta mencegah pihak lain untuk menggunakan manfaat tersebut. Hal ini dilandasi oleh konsep substance over form atau pemilikan hanya mempunyai makna yuridis atau legal. Yang ketiga, timbul akibat transaksi masa lalu. Aset harus timbul sebagai akibat dari transaksi atau kejadian masa lalu adalah kriteria untuk memenuhi definisi. Karena kepemilikan atau penguasaan suatu aset harus didahului oleh transaksi atau kejadian ekonomis yang telah terjadi. FASB memasukkan transaksi atau kejadian sebagai kriteria aset dengan alasan transaksi atau kejadian tersebut dapat mempengaruhi jumlah aset, baik menambah ataupun mengurangi. Contohnya, pembayaran tunai atas penjualan sebelumnya, penjualan kredit, asuransi yang dibayar di muka, dan sebagainya. FASB juga memberikan beberapa karakteristik pendukung dalam penggolongan aset. Yang pertama, melibatkan kos. Pemerolehan aset akan melibatkan kos atau biaya. Apabila kos timbul akibat perolehan suatu objek dengan pertukaran maupun pembelian, objek tersebut dapat dikategorikan sebagai aset walaupun nilai kos tersebut harus ditaksir secara layak sebagai dasar pencatatan awal. Esensi utama terletak pada nilai ekonomis yang akan diperoleh di masa mendatang. Yang kedua, berwujud. Wujud ini bukanlah kriteria utama atau kriteria baku untuk mengidentifikasi sebuah aset. Objek seperti hak paten, goodwill, dan pos-pos tak terwujud lainnya dapat dikategorikan sebagai aset lancar dan tidak termasuk dalam aset tidak terwujud karena objek tersebut memiliki nilai tersendiri. Yang ketiga, ada pertukaran. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa dalam memenuhi definisi sebagai aset, suatu sumber ekonomis harus ditukarkan dengan sumber ekonomis lainnya. Syarat ini diajukan untuk melihat seberapa jauh manfaat ekonomis akan menjadi cukup pasti dan terukur dengan handal apabila suatu aset memiliki nilai ukur maupun nilai tukar. Yang keempat, terpisahkan. Syarat dari suatu aset untuk dapat ditukarkan harus dapat dipisahkan dengan sumber ekonomis lain atau berdiri sendiri. Akan tetapi, argumen lain menyatakan keterpisahan dan ketertukaran hanyalah merupakan syarat untuk memperoleh manfaat aset. Jadi, dengan argumen di atas, FASB tidak memasukkan keterpisahan sebagai kriteria untuk mendefinisikan aset. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah berkekuatan hukum. Penguasaan aset-aset tidak harus didukung dengan cara yuridis. Klaim atas piutang tidak harus didukung oleh
dokumen yang mempunyai daya paksa secara hukum untuk memenuhi definisi aset. Selanjutnya, pengukuran. Yang dimaksud pengukuran di sini adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek aset pada saat perolehan, yang akan dijadikan data dasar untuk mengikuti aliran fisik pada objek tersebut. Apabila sumber daya yang diperoleh suatu entitas tidak handal atau reliable pada elemen pengukurannya, maka sumber daya tersebut tidak dapat ditampilkan sebagai aset, melainkan diakui sebagai pendapatan ketika terjadi transaksi. Sebagai aliran informasi, KOS mempunyai 3 tahap perlakuan akuntansi mengikuti aliran fisik, yaitu yang pertama, pengukuran atau measurement, pengakuan atau recognition, dan klasifikasi atau classification pertama kali pada perolehan aset. Untuk selanjutnya, seluruh kegiatan pada tahap ini disebut dengan pengukuran saja. Yang kedua, pencatatan berikutnya dalam mengikuti aliran fisik aset berupa alokasi, distribusi, dan penggabungan kepentingan internal atau manajerial atau kepentingan pengekosan produk. Untuk selanjutnya, seluruh kegiatan pada tahap ini disebut dengan penelusuran atau tracking. Dan yang terakhir ada pembebanan pendapatan periode berjalan maupun yang akan datang. KOS yang belum menjadi beban pendapatan atau biaya akan tetap melekat pada objek menjadi beban badan usaha. Untuk selanjutnya, seluruh kegiatan pada tahap ini disebut dengan pembebanan ke pendapatan atau charging to revenue. Pengertian penilaian aset itu sendiri adalah proses penentuan jumlah rupiah pada suatu objek untuk menentukan makna ekonominya di masa lalu, sekarang, ataupun masa mendatang. Tujuan penilaian aset ada 2. Yang pertama, menentukan berapa jumlah rupiah yang melekat pada setiap aset, dan yang kedua, merepresentasikan atribut pos-pos aset yang terkait dengan tujuan laporan keuangan dengan menggunakan basis penilaian yang sesuai. Dasar penilaian aset menurut FASB atau Financial Accounting Standard Board itu ada 6. Yang pertama, historical cost. Historical cost itu sendiri adalah jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperoleh aset tersebut. Historical cost ini nantinya akan disesuaikan dengan penyusutan nilai manfaat aset tersebut. Tanah, gedung, perlengkapan pabrik, dan kebanyakan persediaan dilaporkan atas dasar cost historikalnya. Yang kedua, current replacement cost atau nilai sekarang. Beberapa persediaan disajikan sebesar nilai sekarang. Nilai sekarang sendiri itu adalah jumlah rupiah kas atau setaranya yang harus dikorbankan apabila aset tertentu diperoleh sekarang. Yang ketiga, current market value atau nilai pasar saat ini. Beberapa jenis investasi dalam surat berharga disajikan atas dasar nilai pasar saat ini. Nilai pasar saat ini adalah jumlah rupiah kas atau setaranya yang dapat diperoleh entitas dengan menjual aset tersebut dalam kondisi perusahaan yang normal atau tidak likuidasi. Yang keempat, net realizable value atau nilai realisasi bersih. Beberapa jenis piutang jangka pendek dan persediaan barang disajikan sebesar nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih tersebut merupakan jumlah rupiah kas atau setaranya yang akan diterima tanpa didiskon dari aset tersebut dikurangi dengan pengorbanan atau cost yang diperlukan untuk mengonversi aset tersebut menjadi kas atau setaranya. Yang kelima, present or discounted value of future cash flows.
Piutang dan investasi jangka panjang disajikan sebesar nilai sekarang penerimaan kas di masa mendatang sampai piutang terlunasi, atau dengan tarif diskonan implisit, dikurangi dengan tambahan kos yang memungkinkan diperlukan untuk mendapatkan penerimaan tersebut. Dan yang keenam, fair value atau nilai wajar. Berdasarkan FAS 157, nilai wajar adalah harga yang dapat diterima untuk menjual aset atau membayar transfer kewajiban di pasaran saat tanggal pengukuran. Selanjutnya ada pengakuan aset. Pada umumnya, pengakuan aset dilakukan bersamaan dengan adanya transaksi, kejadian, atau keadaan tertentu. Adapun kondisi yang cukup rinci untuk mengakui aset ada 6, yaitu yang pertama ada deteksi adanya aset. Untuk mengakui aset harus ada transaksi yang menandai timbulnya aset. Lalu yang kedua ada sumber ekonomis dan kewajiban. Untuk mengakui aset, suatu objek harus merupakan sumber ekonomis yang langka, dibutuhkan, dan juga berharga. Selanjutnya, berkaitan dengan entitas. Untuk mengakui aset, entitas harus mengendalikan atau menguasai objek aset. Yang keempat, ada yang mengandung nilai. Untuk mengakui aset, suatu objek harus mempunyai manfaat yang dapat ditentukan besarnya secara moneter. Yang kelima itu, berkaitan dengan waktu pelaporan. Untuk mengakui aset, semua penguji di atas harus dipenuhi pada tanggal pelaporan. Yang terakhir ada verifikasi. Untuk mengakui aset, harus ada bukti pendukung untuk meyakinkan bahwa kelima penguji di atas itu semuanya dapat dipenuhi. Selanjutnya ada penyajian dan pengungkapan aset. Pedoman penyajian dan juga pengungkapan aset. Di sini ada 4. Yang pertama, aset disajikan di sisi debit atau kredit dalam neraca berformat akun atau di bagian atas dalam neraca berformat laporan. Kedua, aset diklasifikasi menjadi aset lancar dan juga aset tetap. Lalu yang ketiga, aset diurutkan penyajiannya atas dasar likuiditas atau kelancarannya. Yang paling lancar dicantumkan pada urutan pertama. Lalu yang terakhir atau keempat, kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan pos-pos tertentu harus diungkapkan. Dalam konsep aset terdapat beberapa permasalahan di lapangan. 1. Beban tangguhan atau deferred charge. 2. Kapitalisasi bunga. 3. Pengeluaran kapital. 4. Aktiva donasi atau sumbangan. Yang kelima, transaksi aktiva non-moneter. Kesalahannya, masalah-masalah khusus beban tangguhan, deferred charge, kriteria umum yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan beban tangguhan adalah sebagai berikut. Apakah kos jasa tersebut merupakan pengeluaran yang sah dan wajar? Apabila kos jasa yang dikeluarkan sifatnya sah dan wajar, maka kos tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai rugi meskipun mungkin dapat menjadi biaya pada periode terjadinya. Apakah kos jasa tersebut merupakan suatu faktor yang manfaatnya di masa mendatang dapat diantisipasi dengan mudah? Apakah kos jasa tersebut merupakan jenis pengeluaran yang terjadi berulang-ulang setiap periode? Lalu kapitalisasi bunga. Ada beberapa perlakuan akuntansi terhadap bunga tersebut, yaitu menurut Hendrickson 1982, yaitu bunga tidak dikapitalisasikan. Bunga dikapitalisasikan dan dimasukkan sebagai elemen kos fasilitas fisik yang dibangun sendiri. Bunga dikapitalisasi
tetapi tidak dimasukkan sebagai elemen kos fasilitas fisik yang dibangun. Yang ketiga, pengeluaran kapital. Pengeluaran kapital merupakan sumber ekonomi yang berkaitan dengan objek jasa fasilitas fisik, baik saat diperoleh maupun saat digunakan dalam operasi. Antara aturan umum yang digunakan untuk menentukan pengorbanan ekonomi sebagai pengeluaran seperti berikut. 1. Untuk aktivitas non-moneter yang baru diperoleh atau dibeli. 2. Aktivitas yang telah dipakai atau aktiva lama, menambah kapasitas produksi aktiva yang bersangkutan, menambah umur ekonomis, menambah nilai aktiva. Yang keempat, aktiva donasi atau sumbangan. Masalah yang timbul adalah apabila perusahaan memperoleh Yang keempat adalah aktiva donasi atau sumbangan. Masalah yang timbul adalah apabila perusahaan memperoleh suatu aktiva tanpa harus mengeluarkan atau mengorbankan sumber ekonomi. Walau tanpa pengorbanan ekonomi, aktiva harus tetap dicatat. Oleh karena itu, aktiva yang berasal dari sumbangan memiliki manfaat untuk menghasilkan pendapatan. Maka aktiva tersebut harus ditentukan nilai wajarnya. Yang kelima, transaksi aktiva non-moneter. Masalahnya muncul apabila pengorbanan ekonomi untuk memperoleh suatu aktiva bukan berupa kas, tetapi berbentuk aktiva non-moneter. Apabila aktiva yang diterima adalah aktiva yang tidak sejenis, aktiva tersebut dinilai atas dasar nilai wajarnya. Sedangkan untuk aktiva yang sejenis, penilaian dapat dilakukan sebagai berikut. Jika ada unsur rugi dalam transaksi tersebut, maka nilai aktiva yang diterima adalah nilai wajar dari aktiva yang diserahkan ditambah sejumlah kas tertentu yang dikeluarkan. Jika ada unsur untung dalam transaksi tersebut, nilai aktiva yang diterima adalah nilai buku aktiva yang diserahkan ditambah sejumlah kas tertentu yang dikeluarkan. Jika ada untung dan diterima sejumlah kas, maka nilai aktiva yang diterima adalah nilai buku aktiva yang diserahkan dikurangi proporsi tertentu dari nilai buku aktiva yang dijual. Oke, thank you. Any question?